Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Safwan Hadi, Rizqal Fernanda, Sri Azwa, dan Rizda Rusyida. Adapun tema yang kami bahas dalam video kali ini yaitu ra'yu atau nalar sebagai dalil hukum. Memasuki pembahasan, saya ingin membacakan terlebih dahulu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penulisan makalah ini. Latar belakang, ra'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Al-Quran dan hadis. Manusia memiliki akal yang mampu berpikir secara konferensif dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang sebagai bukti keabsahan dari ra'yu itu. Ijtihad adalah tindakan seorang mujtahid untuk menghasilkan suatu hukum atas suatu permasalahan dalam ruang lingkup kehidupan dunia. Ijtihad ini menjadi kunci bagi berkembangnya hukum Islam, khususnya untuk menghadapi permasalahan yang belum ada sebelumnya. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian ra'yu dan ijtihad. Yang kedua, apa peranan ra'yu dan kedudukan ijtihad. Yang ketiga, apa fungsi dan dasar hukum ijtihad. Yang keempat, apa batas penggunaan ra'yu. Yang kelima, apa kekuatan hukum Islam temuan nalar atau ra'yu. Yang keenam, apa penggunaan ra'yu sebagai dalil hukum fiqih. Tujuan dari penulisan makalah ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian ra'yu dan ijtihad. Yang kedua, untuk mengetahui peranan ra'yu dan kedudukan ijtihad. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan dasar hukum ijtihad. Yang keempat, untuk mengetahui batas penggunaan ra'yu. Yang kelima, untuk mengetahui kekuatan hukum hasil temuan nalar. Dan yang keenam, untuk mengetahui penggunaan ra'yu sebagai dalil hukum fiqih. Oke, yang pertama yaitu pengertian ra'yu dan ijtihad. Kata ra'yu adalah masdar dari kata ra'yu yang secara etimologi artinya yaitu melihat. Sedangkan menurut Abu Hasan, kata ra'yu memiliki arti penglihatan dan pandangan dengan mata atau hati. Segala sesuatu yang dilihat oleh manusia. Jamaknya yaitu adalah al-ara'. Sedangkan secara terminologi, ra'yu menurut Muhammad Rawas yaitu segala sesuatu yang diutamakan manusia setelah melalui proses berpikir dan merenung. Lebih spesifik lagi, yang diungkapkan pendapat oleh Mahmud Hamid Usman, seorang pakar ushul fiqih, mendefinisikan makna dari kata ra'yu adalah merupakan hasil dari suatu perenungan dan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum yang belum pernah ada sebelumnya di dalam nas untuk kemaslahatan hidup manusia dengan menggunakan kaidah yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata ra'yu dalam Al-Quran tergantung kepada apa yang menjadi objek dari perbuatan melihat itu. Objek yang dikenakan oleh ra'yu dalam Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu objek yang konkret atau berupa. Yang kedua yaitu objek yang abstrak atau yang tidak berupa. Pengertian ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan atau
jahada. Menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah dapat dipahami bahwa ijtihad ialah yang pertama, yaitu usaha intelektual secara bersungguh-sungguh. Yang kedua, suatu usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibat atau menyimpulkan dan menemukan hukum. Yang ketiga, yaitu pencarian hukum yang dilakukan melalui dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang keempat, orang yang melakukan ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Bernanda. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Muhammad Safwan Hadi. Oke, jadi materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah tentang peranan ra'yu dan kedudukan ijtihad. Peranan ra'yu dalam hal ini hampir tidak berarti. Tetapi untuk memahami hukum dalam bentuk kedua, dan apalagi dalam bentuk ketiga, sangat diperlukan peranan ra'yu atau ijtihad. Untuk mengetahui hukum yang tersirat di balik hukum yang tersurat dari suatu lafaz, dibutuhkan suatu pengkajian dengan menggunakan ra'yu yang tinggi untuk mengetahui hakikat dan tujuan suatu lafal dalam Al-Quran, sehingga memungkinkan untuk merentangkan hukum yang ditentukan dalam lafaz tersebut kepada kejadian lain yang bermunculan di balik lafaz. Usaha pertentangan suatu lafaz dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perentanan suatu lafaz kepada maksud lain dapat dilakukan dengan pemahaman lafaz sementara. Yang kedua, perentanan suatu lafaz kepada maksud lain tidak dengan pemahaman lafaz sementara, tetapi tergantung pada pemahaman alasan hukum atau ilat. Bila pada suatu kejadian terdapat kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak ada dalil nas yang berbenturan dengannya, maka pada kejadian itu seorang mujtahid dapat melahirkan ketentuan hukum. Usaha penentuan hukum melalui cara ini dikenal dengan nama maslahah mursalah. Ijtihad menurut ulama usul merupakan pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan dapat diketahui melalui kitabnya Al-Quran dan Al-Sunnah. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang fungsi dan dasar hukum ijtihad. Ijtihad berfungsi baik untuk menguji kebenaran riwayat hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung bisa dipahami kecuali dengan ijtihad, dan berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti dengan qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. Pengembangan prinsip-prinsip hukum dalam Al-Quran dan Sunnah adalah penting, karena dengan itu ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya. Banyak alasan yang menunjukkan kebolehan melakukan ijtihad, antara lain yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu menebar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian penjelasannya akan dilanjutkan oleh saudari kita yaitu Sri Ajwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizka Firnanda. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Menurut Ali Hasballah, adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya dan mewajibkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang barangkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah hukum umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, seperti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ditegaskan hukumnya dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran karena persamaan illatnya, seperti dalam praktik kias atau analogi, atau dengan meneliti kebijaksanaan syariat. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal ketika ia akan diutus ke Yaman, yaitu menjawab pertanyaan Rasulullah dengan apa ia memutuskan hukum. Ia menjelaskan secara berurutan, yaitu dengan Al-Quran, kemudian dengan Sunnah Rasulullah, dan kemudian dengan melakukan ijtihad. D. Batas penggunaan ra'yu. Pada prinsipnya, penalaran dipergunakan dalam menetapkan hukum terhadap suatu kejadian bila tidak terdapat aturan-aturannya secara harfiah. Dengan demikian, ra'yu dapat digunakan dalam dua hal, yaitu 1. Dalam hal-hal yang tidak ada hukumnya sama sekali. Dalam hal ini, mujtahid menemukan hukum secara murni dan tidak akan berbenturan dengan ketentuan nas yang sudah ada karena memang belum ada nasnya. 2. Dalam hal-hal yang sudah diatur dalam nas tetapi penunjukannya terhadap hukum tindak secara pasti. Peranan ra'yu dalam hal ini adalah menemukan alternatif. Umpamanya, batas masa iddah wanita yang ditalak suami dalam Al-Quran disebutkan 3 quru, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 228. Kata quru dalam ayat ini tidak pasti artinya. Hasil penggalian sekelompok mujtahid di antaranya. Menurut Syafi'iyah, setelah memperhatikan petunjuk dan qarinah yang ada, mereka menetapkan batas 3 kali suci. Menurut Hanafiyah, setelah menggunakan ra'yu dalam penggaliannya dengan berpedoman pada dalil dan qarinah, menetapkan 3 kali haid. Pada pendapat pertama dan kedua tidak bertentangan dengan dalil nas yang tersurat, walaupun dapat dianggap bahwa antara satu dengan lainnya bertentangan. Ketidakpastian hukum dalam ayat tersebut adalah karena lapas quru mengandung 2 arti secara hakikatnya dalam kekuatan yang sama, atau yang disebut lapas mustarak. Ketidakpastian suatu dalil mungkin pula terjadi dalam pemahaman 2 dalil yang merujuk kepada 2 hukum yang sama. Contoh dalam hal ini umpamanya tentang poligami. Al-Quran menyatakan tentang kebolehan poligami dengan syarat tertentu, yaitu pada surah An-Nisa ayat 4. Di samping itu, Allah menyatakan kesulitan memenuhi persyaratan tersebut, yaitu pada surah An-Nisa ayat 129. Dalam ketidakpastian ini, ulama terdahulu mencoba menetapkan hukumnya sesudah melakukan pemikiran mendalam dengan segala pertimbangan yang ada. Hasilnya adalah poligami boleh. Terhadap hukum yang tersurat dan memberikan petunjuk yang pasti, peranan ra'yu sama sekali tidak ada.
Artinya, tidak perlu lagi menggunakan ra'yu untuk menemukan hukumnya dan tidak perlu pula mempertanyakan lagi hukum tersebut. Apapun hasil yang dicapai oleh ra'yu tanpa mengikuti dalil itu, hasilnya akan bertentangan dengan dalil itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Rusida. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sri Ajwa. Dalam hukum kewarisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hak anak laki-laki 2 kali hak anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Maksud dari ayat ini sudah jelas dan penunjukannya terhadap hukum adalah pasti. Seandainya ra'yu digunakan dalam hal ini hanyalah sekedar menyatakan materi hukum Al-Quran ke dalam formula hukum. Karenanya tidak terdapat perbedaan pemahaman yang menyangkut ketentuan hukum ini. Lebih dari itu, untuk mempertanyakan kembali kepastian hukum tersebut, tidak ada lagi peranan ra'yu dalam hukum yang secara pasti disebutkan dalam Al-Quran, maka hukum menurut yang disebutkan berlaku untuk seterusnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa A. Terhadap yang hukumnya disebutkan secara pasti dalam nas, tidak ada peranan ra'yu. B. Terhadap kejadian yang sama sekali tidak terdapat dalam nas, nalar dapat menjalankan fungsi formulasi. C. Terhadap kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nas secara penunjukannya yang tidak pasti, ra'yu dapat menjalankan fungsi formulasi. E. Ketentuan hukum hasil temuan nalar. Nalar berperan dalam penggalian dan penetapan hukum, baik terhadap hukum yang tersirat, apalagi dalam hukum yang tersuruk. Dalam hukum yang tersuruk, yang diperkirakan hukumnya tidak ada, mujtahid dapat menetapkan hukum. Demikian pula dalam hukum yang tersirat yang diperkirakan bahwa hukumnya hanya ada pada apa yang tersirat itu, mujtahid juga dapat menetapkan hukum. Karena hukum Islam itu adalah hukum Allah, maka apapun yang dicapai oleh mujtahid dengan nalarnya itu adalah hukum Allah juga. Penciptaan hukum, lawgiver, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau mujtahid dengan nalarnya dapat menghasilkan hukum, maka apa yang dihasilkan itu bukanlah hukum mujtahid. Mujtahid tidak dapat dan tidak berhak menetapkan hukum. Ia hanya sekedar menggali, menemukan dan melahirkan hukum Allah yang tersuruk hingga nyata. Ia hanya sekedar menemukan dan mengeluarkan hukum yang tersirat di balik yang tersurat dalam nas. Dalam hukum yang tersurat, Allah sendiri secara langsung menetapkannya, sedangkan mujtahid hanya sekedar menyampaikan dan merumuskannya dalam formula hukum. Bila ada hukum yang berdasarkan nas atau tersurat, Allah sendiri yang menetapkan hukum, dan pada hukum yang tidak berdasarkan nas atau tersirat dan tersuruk, hukum Allah ditetapkan melalui ra'yu, maka kekuatan hukum yang berdasarkan nas tidak sama dengan hukum yang berdasarkan ra'yu. Pada hukum yang berdasarkan kekuatan hukumnya bersifat pasti kat, artinya apa yang dikehendaki oleh Allah adalah sebagai yang secara jelas dilafazkannya dalam nas. Pada hukum yang ditetapkan mujtahid dengan ra'yu adalah semata dugaan kuat dari mujtahid, tidak dapat dipastikan oleh mujtahid itu sendiri bahwa itu adalah hukum Allah, karena Allah tidak pernah menjelaskan yang demikian. Karena itu, hukum hasil ra'yu mujtahid kekuatannya bersifat relatif. Penggunaan ra'yu sebagai dalil hukum fikih. Pemahaman hukum fikih dari sumber di luar Al-Quran dan Sunnah, keduanya disebut nas. Disebut pemahaman hukum berdasarkan ra'yu atau rasio. Bentuk penggunaan ra'yu itu dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Dilihat dari segi orang yang menggunakannya. Penggunaan ra'yu dalam bentuk ini ada 2 cara, yaitu penggunaan ra'yu secara kolektif
artinya hukum yang ditetapkan didasarkan pada hasil penalaran yang sama atau kesepakatan pendapat dalam menetapkan hukum. Cara ini disebut dengan ijtihad jama'i. B. Penggunaan ra'yu secara perseorangan, artinya apa yang dapat dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang dapat dicapai oleh mujtahid lain. Mengenai masalah yang sama, cara penggunaan ra'yu dalam bentuk ini disebut ijtihad fardhi. Dari dua cara penggunaan ra'yu tersebut di atas, yang terkuat dari segi kebenarannya atau terhindarnya dari kesalahan adalah ijtihad jama'i. Dalam istilah hukum, cara penggunaan ra'yu dalam bentuk ini disebut ijma'. 2. Dilihat dari segi atau tidaknya dasar rujukan ra'yu itu kepada nas Al-Quran atau sunnah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk, yaitu ra'yu yang merujuk kepada nas Al-Quran atau sunnah dan ra'yu yang tidak merujuk secara jelas kepada nas Al-Quran atau sunnah. Yang terkuat di antara dua cara penggunaan ra'yu ini dari segi pencapaian kebenaran atau terhindar dari kesalahan adalah ra'yu yang merujuk kepada nas Al-Quran atau sunnah. Penggunaan ra'yu dalam bentuk ini adalah istilah hukum disebut qiyas. Ijma dan qiyas disepakati oleh ulama sebagai dalil yang dalam penemuan hukum fikih dalam hal Al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan hukumnya secara pasti. Meskipun para ulama berbeda dalam kadar penggunaannya, adapun cara lain yaitu penggunaan ra'yu secara perseorangan dan tidak mempunyai dasar rujukan kepada nas. Para ulama berbeda paham dan menempatkannya sebagai sumber atau dalil hukum fikih.